Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang tahap 1 itu sudah mulai tes dan tahap 2 itu baru mulai tahap pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dipersiapkan saja untuk Bapak Ibu yang notabene itu sesuai ya kriterianya untuk mendaftar di tahap 2 seperti itu. Jadi siapkan dokumennya aja dari sekarang. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan 9 Desember 2024 part 1. Artinya ini di hari ini video pertama ya di channelnya Kak Furkon. Ini ada kabar yang menarik dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah syarat ya kan. Cukup penuhi dua syarat ini agar tenaga honorer yang tidak terdata di BKN itu bisa mendaftar P3K 2024. Nah, Satpam dan supir wajib tahu. Ini Minggu 8 Desember kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini memang ada syarat khusus ya teman-teman ya untuk mendaftar sebagai P3K baik tahap 1 atau tahap 2 itu ada syarat khususnya. Ada syarat khusus untuk teman-teman yang notabene itu bisa mendaftar di PPPK tahap 1 maupun tahap 2. PPK tahap 1 maupun PPPK tahap 2. Nah, ini wajib dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi ya, berarti tidak sesuai dengan kualifikasi. Artinya pada saat kita pendaftaran langsung tertolak oleh sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dipenuhi. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu wajib tahu ini ya kan. Ternyata adalah dua syarat ini itu tenaga honorer yang tidak terdata di BKN itu ternyata bisa daftar P3K 2024. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sumbernya ayobandung.com. Nah, di sini ada pernyataan bahwa cukup untuk penuhi dua syarat ini agar honorer yang tidak terdata di BKN atau Badan Kepegawaian Negara itu bisa mendaftar dalam P3K 2024. Di mana perlu Bapak Ibu ketahui untuk tahap 1 ini sudah mulai seleksi ya Bapak Ibu ya. Untuk tahap 1 ini memang sudah mulai notabene itu seleksi. Nah, sedangkan untuk tahap 2 itu baru pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahap 2 itu baru mulai tahap daftar ya. Untuk tahap 2 itu baru mulai pendaftaran atau daftar. Jadi untuk teman-teman yang memenuhi kualifikasi ya kan, artinya minimal honorer di instansi negeri itu minimalnya 2 tahun. Itu bisa untuk mencoba peruntungan mendaftar di P3K tahap 2 Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan, pemerintah telah menegaskan juga ya untuk mengupayakan semua tenaga honorer di tahun 2024 ini menjadi ASN atau aparatur sipil negara karena ini memang sudah programnya pihak pemerintah dalam apa? Dalam penuntasan honorer. Ini sudah menjadi program pemerintah ya Bapak Ibu ya dalam penuntasan honorer. Jadi honorer nanti ke depannya itu sudah nggak ada lagi di tahun 2025. Nah, tapi kembali lagi nanti jumlah formasinya itu menentukan tuntas dan tidaknya itu Bapak Ibu ya. Jadi yang ditentukan itu yang menentukan adalah jumlah formasi. Karena nanti tiap daerah itu ternyata kondisinya itu jelas berbeda. Ada yang formasinya itu sangat sedikit, pelapornya banyak. Nah, itu pasti nggak bakalan tuntas tahun ini. Seperti itu. Nanti kita tunggu aja kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian, keputusan tersebut itu berdasarkan Permen RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi ya. Kemenpan RB nomor 348 jabatan fungsional guru serta Kemenpan RB nomor 349 tentang mekanisme seleksi PPK untuk jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini sudah diatur Bapak Ibu ya untuk apa peraturan atau regulasinya itu sudah diatur di 3 Kemenpan tersebut, 347, 348 dan 349. Kemudian di sini ada pernyataan maka dari itu, nah ini Bapak Ibu ya. Maka dari itu pemerintah memberikan kesempatan nih kepada tenaga honorer
dalam database BKN untuk mengisi formasi dalam kategori prioritas. Nah, ini jadi meskipun tidak terdata BKN, kalau teman-teman itu posisinya sebagai prioritas, itu berarti langsung Bapak Ibu ya, karena prioritas. Nah, ini prioritas itu memenuhi formasi di BPPK tahap 1 dengan ketentuan di bawah ini. Nah, ini yang masuk prioritas itu dengan ketentuan yang pertama itu adalah pelamar prioritas, termasuk pelamar prioritas guru yang sudah lulus passing grade ya, tentunya ya, tentu tahun 2023. Kemudian ada ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 sesuai dengan pangkalan data database. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Jadi ini urutan yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, atau dipahami. Nah, ini urutannya itu seperti ini dulu, urutan prioritasnya. Nah, tentunya memang THK 2 di atas ya Bapak Ibu ya. Jadi THK 2 itu memang diutamakan ya kan, diutamakan untuk tuntas karena notabene usia dari THK 2 itu sudah ya kepala 4, kepala 5 seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini apa sih dua syarat yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu kalau pengen bisa ya mengisi formasi lah P3K 2024. Nah, ini tapi dia tidak terdata dalam database BKN. Itu tetap ikut Bapak Ibu ya. Nah, di sini asalkan honorer tersebut memenuhi dua syarat. Nah, syarat yang pertama adalah tersedia formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah yang dilamar. Nah, ini menjadi syarat yang utama ya. Formasi itu kan tiap daerah itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, karena tiap daerah itu berbeda. Tiap daerah itu posisinya berbeda. Kadang di daerah A ada formasinya, di daerah B tidak ada, meskipun jurusannya sama. Tentunya ini tergantung ya domisili juga ya, domisilinya Bapak Ibu itu nanti di mana, ya kan, domisilinya di mana, kemudian ada nggak formasinya. Kalau nggak ada ya tetap nggak bisa, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah melamar di instansi pemerintah yang tempatnya bekerja saat ini. Intinya sebagai induknya itu harus tempat kerja ya kan. Jadi induknya itu posisinya melamarnya itu harus sebagai tempat kerjanya Bapak Ibu. Nah, ini langsung Bapak Ibu ya bisa mengikuti ya kan mekanisme seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu dulu ya informasi dari Kak Furkon terkait dengan seleksi P3K 2024 yang sudah memasuki tahap seleksi di tahap 1 dan pendaftaran ya di tahap 2. Semoga bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu menyiapkan segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.